Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya punya pertanyaan ya. Operasi-operasi apa yang enggak ada di rumah sakit? Ya jawabannya ya operasi politik Pak Lurah. Memang ya berpolitik di Indonesia ini ya memilih nggak berparpol, nasibnya kayak Anies Baswedan. Pengen maju pemilu tapi nggak dapat tiket dari partai politik. Merintih di parpol nasibnya bisa seperti Erlangga Hartarto. Ujung-ujungnya disandra kekuasaan, dipaksa untuk mundur. Dan pelajaran yang bisa kita petik dari peristiwa dari Anies Baswedan dan Erlangga Hartarto, yang pertama, untuk Mas Anies sudah saatnya Anda bergabung ke partai politik. Mau bikin baru kah atau mau gabung yang sudah ada? Karena apa? Para pejuang-pejuang pro demokrasi itu harus masuk partai politik, kawan. Karena kalau mereka andai saja tidak berpartai, dan Bapak Anies itu lebih besar dari parpol ntar. Dan tentu ini tidak baik juga untuk negara demokrasi. Ridwan Kamil, kawan ya, kami tuh bagi saya ya banyak yang menyebalkan sebenarnya ya. Saya banyak kontras dengan dia karena kebijakannya. Tapi dalam hal ini dia berani masuk parpol politik dan pilihannya Golkar. Menurut gue sih ya langkah dia itu sudah tepat. Karena dia tahu kalau nggak berparpol ujung-ujungnya dia nggak punya dukungan yang pasti dan solid untuk maju di pemilihan umum. Anies gabung ke PDIP menarik, mau gabung ke Nasdem juga menarik, atau mungkin dia bikin sendiri partai sisi kecil, merambat dari kecil dulu, baru bikin baru dulu. Aku yakin Anies Baswedan adalah sosok yang tepat untuk membuat parpol. Aku yakin itu partai Anies ini akan melesat besar. Dulu ya dicanangkan Partai Perubahan Indonesia, mungkin seperti dulu dunia ini ya sudah dicanangkan dan sebenarnya. Dan Anies membantahnya kalau dia tidak berencana untuk membuat partai. Yakinlah Anies, kalau Anda membuat partai, aku yakin itu partai Anda akan melesat jadi partai besar. Yakinlah dengan itu Bapak Anies. Yakinlah dengan apa yang Anda dapat sekarang. Dan dukungan-dukungan dari masyarakat banyak, yakinlah itu. Dan janganlah ragu, buatlah partai. Anda harus masuk parpol, kawan. Yang kedua adalah untuk Erlangga Hartarto. Ini adalah definisi dari Erlangga Hartarto ini ya. Sebuah kalimat, Jokowi ini sebenarnya luar biasa. Dia bisa membuat stigma Golkar sekarang partai tanpa pemilik. Ya mungkin ownernya banyak di partai Golkar ini. Dia bikin kesan Golkar itu bisa dikontrol. Golkar itu dapat diintimidasi dan Golkar itu dapat diganti ketuanya. Ya dari Erlangga Hartarto ini ya kita bisa belajar. Lu dari awal pilih jilat-jilat sama kekuasaan tanpa batas gitu ya. Lalu milih manut-manut juga kamu. Ya harus kalau kekuasaan atau raja-raja tersebut Anda harus manut. Minta apapun termasuk minta lu mundur akhirnya. Anda minta apapun dikeluarkan, tapi Anda bisa diminta mundur akhirnya ya seperti sekarang ini ya. Partai-partai karena Nasdem, partai-partai kayak Nasdem ya Surya Paloh, Erlangga di Golkar jadi harus manut-manut apa kata raja. Mereka bersandar ya banyak kasus dan ya itulah mereka udah di posisi atas. Tapi kalau mereka mencapai posisi ini yang akan terjadi menjual diri kepada si raja. Ya jangan salahkan rajanya, minta jiwa balik jiwa lo. Kalau sudah begini kesannya, kan gak berparpol, salah. Berparpol pun salah. Yang gak salah itu ya cuman raja. Kenapa ya kemarin kan sudah minta maaf. Enak kan jadi presiden? Tinggal pilih yang diminta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk PKS, selamat tinggal kawan.